Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai 20. Nah, judul perikop ini adalah Yohanes Pembaptis. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyuruhkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai dan untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami berbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan tentang kisah dari Yohanes Pembaptis, di mana dia muncul dalam pelayanan dan memulai pelayanan dia. Dikatakan di sana bahwa firman Allah datang kepada Yohanes di padang gurun. Kemudian Yohanes pun pergi ke seluruh daerah Yordan untuk menyampaikan firman Tuhan di sana. Saudara, salah satu hal yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita pelajari pagi hari ini tentang pesan Yohanes adalah yang terdapat dalam ayat ke-8. Dikatakan di sana, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Saudara, Yohanes mengingatkan orang Israel agar buah-buah kehidupan mereka harus sesuai dengan buah pertobatan mereka. Pesan ini masih relevan untuk orang Kristen sampai di abad 21 ini. Banyak orang Kristen yang berpikir sama seperti orang Israel, bahwa karena mereka sudah menjadi Kristen, maka mereka boleh hidup dalam dosa dan melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Mereka berpikir karena nantinya pada akhirnya Yesus Kristus akan tetap menyelamatkan mereka. Namun saudara, ajaran yang demikian tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita.
Bahkan Alkitab sendiri menolak pandangan itu yang memang berkembang di jemaat mula-mula. Misalnya saja dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 24 dijelaskan di sana, Yakobus menulis, "Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman." Tercatat dalam Yakobus 2 ayat 24. Nah, kalau kita melihat latar belakang dari surat Yakobus, salah satu alasan mengapa surat ini ditulis adalah untuk meluruskan pengajaran yang salah yang mengajarkan kalau kita sudah percaya kepada Kristus maka kita pasti akan diselamatkan tanpa harus melakukan hal-hal yang menunjukkan buah dari pertobatan kita. Saudara, marilah kita menjalani kehidupan keselamatan kita dengan menghasilkan buah-buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan kita, dengan bergantung kepada Roh Kudus dan hidup dalam kesalehan dan takut akan Allah. Awasilah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, dan bertobatlah jika tanpa sengaja ataupun dengan sengaja kita berdosa kepada Allah. Saudara, kerjakanlah keselamatan kita dengan penuh rasa hormat terhadap pengorbanan Kristus di kayu salib dan penghormatan terhadap kekudusannya, sambil tetap bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Saudara, mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada dosa-dosa yang masih ada dalam hidup saudara? Saudara, mari mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoa agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk meninggalkan dosa-dosa dan hidup dalam kesalehan. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk menghadapinya, dan juga berdoa agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk meninggalkan dosa-dosa saudara dan hidup dalam kesalehan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih untuk kasih dan karunia-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa kami jalani lagi satu hari lagi dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Tapi ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kami dalam kehidupan ini. Bimbing kami Allah Roh Kudus, sehingga dalam pikiran kami, perkataan kami, dan tindakan kami semuanya itu mencerminkan Allah yang telah menebus kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan menjalankan aktivitas kami, biar Engkau memberkati kami supaya kami boleh menjalankan semua aktivitas kami dengan baik, dan biar semua yang kami kerjakan mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi kami. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.